Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan-kawan di channel YouTube saya, Joko Sukoyo YouTube Channel. Ini adalah channel tutorial dan pendidikan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pemilihan media pembelajaran. Bagaimana kita memilih media pembelajaran? Apa saja yang harus diperhatikan ketika kita memilih media pembelajaran? Oke, yang pertama kawan-kawan, ketika kita akan memilih media pembelajaran itu yang perlu diperhatikan adalah unsur kesesuaian. Oke, kesesuaian ya. Apakah media yang kita pilih ini sesuai dengan tujuan pembelajarannya, kemudian sesuai dengan karakteristik peserta didiknya, materinya, kemudian indikatornya, seperti itu ya. Oke, misal sebagai contoh seperti ini, saya mencontohkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia kawan-kawan. Misalnya ada pembelajaran tentang menyimak misalnya. Kalau menyimak itu kan harusnya bentuknya adalah media pembelajaran berbasis audio kan, karena melatih siswa untuk menyimak. Tetapi kalau kemudian medianya itu adalah media visual, misalnya adalah teks atau buku, itu kan kurang tepat. Seperti itu contohnya. Jadi kita harus memperhatikan apakah media yang kita pilih ini tepat untuk materinya, tepat untuk tujuan pembelajaran ataupun indikatornya. Oke, nah kawan-kawan yang perlu kawan-kawan ketahui bahwa tidak ada satupun media pembelajaran yang baik untuk semua tujuan pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu yang paling bagus untuk materi tertentu begitu ya. Jadi tidak kemudian kita menggunakan satu media pembelajaran itu bagus untuk semua tujuan pembelajaran. Oke? Jadi media pembelajaran itu akan lebih pas itu dengan satu atau beberapa tujuan pembelajaran. Tidak mungkin semua bisa diakomodir dengan satu media pembelajaran. Nah, kawan-kawan, yang kedua adalah unsur kejelasan sajian. Jadi ketika kita akan memilih sebuah media pembelajaran ataupun mungkin kita akan menggunakan media pembelajaran, kita harus memperhatikan kejelasan sajian. Maksudnya kejelasan sajian itu misalnya seperti ini. Kalau misalnya untuk buku-buku SD itu sebaiknya menggunakan kalimat-kalimat yang tidak terlalu panjang. Mungkin 3-5 kata cukup ya. Kemudian harus diperhatikan juga adalah ilustrasinya, gambarnya. Apakah menarik atau tidak? Warnanya menarik untuk anak-anak atau tidak? Jadi itu adalah kejelasan sajian. Yang disajikan dalam media tersebut haruslah jelas. Oke, anak kelas bawah berarti ya cukup kalimatnya pendek, kemudian banyak gambar-gambar yang menarik perhatian siswa. Oke, yang ketiga adalah kemudahan akses. Jadi ketika kita membuat media pembelajaran atau memilih media pembelajaran, harus memperhatikan kemudahan akses. Misalnya, kita menyusun atau mengembangkan atau membuat media pembelajaran berbasis website atau blog misalnya. Nah, kita harus memperhatikan kira-kira nanti tempat kita menggunakan media pembelajaran itu apakah terkoneksi dengan internet atau tidak. Jangan sampai kita membuat media pembelajaran berbasis internet tetapi ternyata di sekolah tempat kita mengajar itu tidak ada internetnya. Itu berarti tidak mudah untuk diakses atau tidak mudah untuk digunakan. Selanjutnya kawan-kawan tentang kualitas. Jadi harus diperhatikan juga ketika kita memilih media pembelajaran, kita harus memperhatikan kualitas medianya. Misalnya video, gambarnya itu harus jelas, suaranya juga harus clear seperti itu. Oke. Berikutnya adalah tentang kebaruan kawan-kawan. Jadi media pembelajaran itu harus juga mengikuti tren yang sedang in saat ini, yang sedang terjadi. Yang tren pada saat ini itu apa begitu ya. Misalnya sekarang itu trennya TikTok ya. Berarti guru bisa juga memanfaatkan media yang sedang tren itu digunakan sebagai media pembelajaran. Banyak sekali misalnya TikTok tetapi ini digunakan untuk media pembelajaran untuk edukasi. Tidak harus TikTok itu cuma goyang-goyang enggak ya. Tapi kita bisa juga menggunakan untuk media pembelajaran. Oke. Berikutnya yang harus diperhatikan ketika kita memilih media pembelajaran itu kawan-kawan adalah unsur fleksibilitas dan kenyamanan. Fleksibilitas itu maksudnya adalah dapat digunakan di berbagai macam situasi. Kalau kenyamanan berarti tidak membahayakan warga sekolah. Media kita gunakan aman dan mudah
digunakan dalam berbagai macam situasi. Yang berikutnya adalah mudah digunakan kawan-kawan. Jadi media pembelajaran itu harus mudah digunakan oleh guru dan siswa. Jangan sampai kita bikin media pembelajaran tapi ternyata siswanya tidak bisa menggunakan atau gurunya sendiri juga bingung untuk menggunakan. Itu penting ya. Sebaik apapun media pembelajaran tapi kalau ternyata itu susah untuk digunakan, nggak gampang, maka itu bukan menjadi media pembelajaran yang baik. Jadi kawan-kawan, berikutnya adalah sebuah media pembelajaran yang baik itu harus sesuai dengan gaya belajar siswa. Ada gaya belajar visual, auditori, dan juga kinestetik. Jadi kita juga harus menggunakan media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa. Kalau misalnya gaya belajar visual itu berarti siswa senang untuk melihat ya. Untuk auditori berarti media-media yang sifatnya berbasis audio atau audiovisual. Kalau kinestetik itu berarti gerak ya. Kita harus memperhatikan gaya belajar siswa kita agar media yang kita gunakan itu nanti bisa ngena ya di siswa ataupun mahasiswa kita. Oke, itu tadi kawan-kawan hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita memilih atau membuat media pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.